sehat. Bu Zulfa juga sehat. Alhamdulillah. Udah sehat ya, suaranya udah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bu Dwi, hari ini saya kesini dalam rangka pendampingan individu yang keempat, Ibu Dwi ya. Pendampingan individu keempat ini lebih ke rangkaian supervisi akademik ya. Jadi nanti kita akan ada praobservasi, observasi di kelas dan pasca observasi. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan hari ini semua Ya ya. Allah, amin. Ya, sebelumnya Bu Dwi, kalau boleh tahu nih selama kan kemarin sempat freeze dulu ya 2 bulan, terus ini udah mulai lagi sama kira-kira ada kendala nggak Bu untuk pembelajaran daring yang dimulai lagi ini? Pembelajaran daring yang dimulai lagi kayaknya sih nggak ada kendala sih. Kendala itu ya. Alhamdulillah, sepertinya kami sudah difasilitasi dengan kuota. Kayaknya full banget, sampai kayaknya berlebih. Terima kasih. Jadi sepertinya walaupun dimanapun kami bisa melakukan pembelajaran daring. Begitu pula di sekolah, sekolah benar-benar memfasilitasi kami untuk bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekolah untuk kegiatan program guru penggerak ini. Alhamdulillah. Kalau di LMS sendiri Bu ada kendala? Kalau di LMS pernah sekali malam-malam sih, memang sudah malam sih. Itu sempat nge-loading lah agak lama, mungkin karena udah due date ya. Jadi sepertinya udah trafficnya tinggi, jadi mungkin itu. Terus ya kita stop aja sih. Nah, masalah selanjutnya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik lagi. Kalau untuk pengetahuan dan keterampilan Bu yang didapat untuk 1 bulan terakhir ini kira-kira apa? Sebenarnya udah lengkap banget ya, maksudnya lengkap dan bertahap serta terstruktur. Jadi pola-pola alur merdekanya saya mulai memahami, kemudian kesinambungan antar materi, saling bersinergi gitu. Dengan koneksi antar materinya tentunya memang nggak mudah sih saling mengkaitkan, tapi dari situ kita jadi bisa menyimpulkan oh ternyata semuanya itu memang saling mendukung untuk satu tujuan gitu ya, untuk pembelajaran yang memang berpihak pada anak. Seperti itu ya banyak ya hal yang memang menjadi penguatan buat diri saya gitu. Terima kasih Bu Dwi ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin ya dalam menjalankan program ini ya. Sekarang kita masuk ke pra-observasi. Jadi nanti akan melakukan observasi di kelas ya Bu. Tujuan pembelajarannya apa Bu yang akan Insya Allah karena masuk materi baru, saya akan masuk materi mengenai gaya di sekitar kita, materi semester 2 sih seperti itu, dimana siswa nanti harus mengidentifikasi berbagai macam jenis gaya. Cuma yang pertama untuk 2 jam pelajaran saja, siswa harus mengetahui apa sih arti kata gaya itu sendiri, kemudian bisa nggak ya mereka mengidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari, karena memang kan gaya di sekitar kita ya. Itu kemudian apa sih manfaatnya gaya itu dengan hubungan kegiatan buat mereka sehari-hari gitu. Untuk area pengembangannya Bu yang akan dicapai area pengembangan buat diri saya sendiri sih bagaimana saya mendesain satu pembelajaran yang efektif, kemudian terstruktur, kemudian mudah dipahami oleh anak-anak gitu. Kemudian pembelajaran itu juga bukan sekedar pembelajaran menyampaikan ilmu, tapi diharapkan bisa menginspirasi buat anak-anak untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Itu yang pertama itu. Jadi kemampuan saya secara profesional ya. Yang kedua, bagaimana saya bisa menerapkan disiplin positif yang selama ini sudah kita coba untuk bangun dalam proses pembelajaran. Saya mampu nggak ya gitu menerapkan itu dalam kelas. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya bisa memberikan pengalaman anak-anak untuk melatih kemampuan sosial emosional anak-anak gitu. Jadi yang pastinya keterampilan abad 21 juga memang bagi saya wajib harus muncul, baik itu keterampilan berkomunikasi dalam diskusi, kemudian keterampilan berpikir kritis dalam mengapa, kemudian dalam kolaborasi dan kreativitas. Gitu. Kalau di garis bawahi lebih ke pengembangan ini ya Bu ya, pembelajaran yang menarik, bermakna ya, dan mendalam ya,
Dalam itu bermakna itu tidak hanya sekedar secara materi saja, tapi bagaimana keterlibatan emosi anak-anak juga ya. Bermakna gitu ya. Kemudian kalau tadi kan udah ada area pengembangannya gitu ya, ada tujuan pembelajarannya, berarti kan perlu strategi nih, strategi apa yang akan Ibu rencanakan dalam pembelajaran? Iya, pastinya untuk mencapai tujuan belajar yang memang nggak gampang ya menurut saya, area pengembangan yang saya kembangkan pasti perlu strategi nih apa dulu yang disiapkan. Yang pasti saya desain pembelajarannya dulu. Biasanya saya pakai coret-coretan dulu, kemudian baru saya melangkah pada pembuatan RPP. Dari RPP itu kan kebayang desain saya masuk ke sini gitu. Kemudian setelah RPP yang kira-kira jadi kan kelihatan bahan media, berarti saya harus menyiapkan media. Kemudian secara materi, konten juga, apakah itu buat siswa yang memiliki gaya belajar audio, teks estetik, ataupun yang visual seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan. Kemudian yang terakhir tidak lupa dengan instrumen penilaiannya ya. RPP-nya sudah sudah disesuaikan ya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana titik observasi. Iya, amin, insya Allah. Oke, perkenalkan nama Ibu Utami Zulfa. Itu biasa dipanggil Ibu Zulfa. Ya, Ibu sama seperti Bu Dwi ya, ngajar di SD ya, di salah satu SD di Kecamatan Keji ya. Jadi hari ini Ibu pengen ikut belajar dengan teman-teman semua. Oke, diterima? Iya. Terima kasih semuanya. Nanti Ibu bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Is anyone absent today? Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Kita minta sama Allah, semoga kita diberikan kemudahan untuk belajar. Oke, right everybody up. That's very good. Bismillah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan tingkatkanlah kecerdasan. Nah, sebelum kita mulai, karena ini udah siang, jadi kita coba untuk semangat dengan bangun pemuda. Oke, pemuda Indonesia. Tangan baju musik singkat. Are you feeling good? You feel happy? Oke, biar semuanya bisa fokus. Yuk, strike your body. Okay. You can close your eyes and only listen my voice. Kamu bisa dengarkan suara Didi dan ulangi kata-kata Budwi tapi dalam hati. Oke? Ulangi kata-kata Budwi tapi dalam hati. Are you understand? Yes. Oke. Inhale. Semoga malaikat-malaikat di ruangan ini menjadi saksi dan mengaminkan setiap usaha dan bermanfaat untuk diriku serta orang lain. Terima kasih ya Allah. Amin. Selesai bab mengenai energi. Sekarang kita akan masuk kepada materi berikutnya, itu tentang gaya di sekitar kita. Apa sih gaya? Gaya bisa begini? Oke, tapi Bu Dwi mau tahu dulu nih, sejauh mana sih kalian paham tentang apa itu gaya dan yang lainnya. Oke, siapkan pensilnya dan penghapusnya. Coba ya. Somebody help me to give this paper. Oke. Oke.
I hope you all feel happy ya. Baik, coba sekarang kita akan ini nih. Goal kita, target kita adalah ini. Jelaskan arti kata gaya bekerja sama dengan adil. Setuju gak sih? Biar bisa sampai ke sini. Setuju ya, kerjasama. Kalau nanti ada kerja kelompok, kerjasama dengan adil, pembagian tugas yang adil. Oke, kerjasama dengan adil. Satu lagi. Tadi udah perempuan, Naya kasih kesempatan sama Nasa ya. Gak apa-apa. Ya? Yang punya kamu apa? Tadi menghargai pendatang sampah pada tempatnya. Bisa nggak jadi kendaraan kita untuk mencapai tujuan ini? Siapa yang setuju membuang sampah pada tempatnya loh? Itu bisa nggak mencapai tujuan yang ini? Siapa yang merasa itu nyambung? 2, 3. Siapa yang merasa itu tidak sesuai? Ya, oke, setuju ya? Tidak sesuai nggak apa-apa ya? 5 aja nggak apa-apa? Oke, 3, 2, 1, setuju. Oke. Bentar dulu, tanya dulu. Dapatkah kamu memindahkannya? Gimana caranya kamu memindahkannya? Gimana caranya Tunggu. Perlu berapa waktu lama? 5 menit. Tunggu. Siapa yang sepakat ya? Dimulai dari sekarang. Oke, siapa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita memindahkan ini berdasarkan hasil diskusi. Siapa yang di sini? Siti. Oke, coba 3, 2, 1 peragakan. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Mulai bagian tugasnya ada yang bagaimana? Ada yang menarik dan ada yang mendorong. Berapa orang di depan? Berapa orang menarik di depan? Oke. Baik, kelompok lain silakan. Yang tadi mengangkat, memindahkan, mendorong, itu tuh apa? Cari contoh gaya yang ada di sekitar kita. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Anak-anak, dalam memahami gaya, apakah itu gaya? Silahkan saksikan video ini. Cuma Budi nggak kasih lama, Budi hanya kasih sedikit saja. Gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Pak Pato dan Dayang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya apa keseruannya? Tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini barusan. Bisa dipahami dari video tadi, ada pernyataan tentang gaya nggak? Ada
Udah nggak ya? Coba kita ulangi sekali lagi. Boleh kamu beri tanda yang menurut kamu itu penting kata-kata di situ. Dan ada apa itu gaya ya? Boleh. Silakan. Sudah 7 menit, time is up. Kamu boleh close your book. And apa ini? Apa ini? Kertas tugas pastinya ya. Silakan kamu buat apa arti gaya. Gaya adalah bla 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 bla. Dan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang gaya itu. Coba kegiatan yang sering kamu lakukan yang berhubungan dengan gaya. Nggak terus sering? Boleh lah, tapi nggak usah jauh-jauh. Yang ada di sekitar kita saja. Ya, boleh sayang. Oh, boleh nggak pakai ini? Tapi ini akan menjadi hasil kerja. Boleh sayang. Ya, baliknya. Ayo sayang, bukunya ditumpuk jadi satu gitu. Nih, kita sudah belajar dan mengamati ya tentang gaya. Coba, apakah hari ini kamu sudah memahami? Yang kedua, dapatkah kamu mencari contoh? Ada mengalami kesulitan cari contoh gaya? Enggak. Ya? Gimana? Apakah kamu merasa, guys, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Apakah kamu merasa hari ini belajar kita bermanfaat buat kamu? Iya. Are you happy? Yeah. Yeah. Are you sure? Are you happy? Ada yang enggak? Coba Budi mau tahu sebentar. Kenapa kamu merasa tidak happy, Salim? Boleh nggak Kakak? Nggak tahu kenapa. Harus ada alasan kenapa. Apa kamu belum mendapatkan apa? Aku nggak nemu tuh arti gaya gitu. Bukan. Kata apa? Oh, nulisnya keburu habis waktunya. Nggak selesai ya? Sorry. Lagi hari apa? Rabu. Hari Rabu itu kita akan melanjutkan tentang akibat dari gaya ya. Semoga bermanfaat hari ini. Oke, boleh ambil nafas dulu. Jangan ada yang tegak, relax. Oke, hembuskan, tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Say hamdalah together. Alhamdulillah. Akhiri sama-sama pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,
sudah terlaksana observasi kelasnya, Masya Ya, Allah, Bu alhamdulillah. Dwi penuh energik ya, dan penuh ekspresif juga ketika mengajar anak-anak ya. Banyak inspirasi yang saya dapatkan dari Bu Dwi ya. Bu Dwi juga kalau saya lihat mampu memberikan anak-anak itu menjadi belajar menyenangkan dengan mencoba ya, dengan mencoba sendiri ya. Mungkin Bu Dwi sendiri bisa memberikan refleksi dulu sebelum kita masuk ke coaching untuk masa observasi. Oke, saya merasakan sih tadi terutama yang di kegiatan berpikir kritisnya kayaknya agak kurang ya. Saya melihat, saya berpikir kritisnya anak-anak kurang nih. Ya, mungkin karena waktu juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konfirmasi setelah mereka melakukan eksplorasi di video dan buku, itu saya kurang konfirmasi, memberikan penguatan mengenai gaya itu sendiri apa. Jadi anak-anak seakan agak ngambang nih, gaya ini apa gitu deh. Nah itu saya merasa saya harus lebih saya kuatkan sih di belakang sih pada saat akhir tadi itu Bu. Ya, tetap ada ini ya, tetap ada penguatan ya, Iya. di refleksi ya, untuk mengkonfirmasi kembali bahwa siswa itu benar-benar memahami gitu. Ini seringkali kita terlewat ya, tidak hanya sekedar memahami tapi bagaimana apa yang dirasakan ya, karena kan siswa itu juga manusia ya, mereka butuh ditanya, nggak ngerti misalnya ada yang nggak ngerti di mana gitu ya, yang sering kita terlewat. Tapi tadi saya lihat Bu Dwi sudah, kalau dilihat dari tujuan Bu Dwi tadi ketika pra-observasi sedang menentukan tujuan, area pengembangan, kemudian strategi, kira-kira keterlaksanaannya sendiri menurut Bu Dwi gimana? Itu dia ya, bener deh, ke situ ya kita selalu acuan ya. Saya lupa ya. Baik, jadi di area pengembangan yang tadi saya ingin dapatkan dalam kemampuan saya untuk membuat anak menjadi mampu memahami secara jelas dan terstruktur, saya sih merasa udah terstruktur gitu ya, dengan adanya slide itu. Jadi saya lebih mempermudah saya. Kemudian untuk menginspirasi anak-anak, saya mencoba dengan membuat kreativitas yang di produk ya, di produk di situ diharapkan anak-anak bisa lebih kreativitas dalam mencari contoh kegiatan. Kemudian dalam hasil diskusi juga anak-anak kan saya lepas untuk bagaimana mereka mencari cara dalam menyelesaikan masalah yang saya berikan seperti itu. Terus untuk disiplin positifnya, saya sih berusaha menerapkan disiplin positif anak-anak dengan pertama kita coba kesepakatan kelas. Tadi itu berasal dari siswa sendiri, selain membuat anak-anak lebih kreatif juga melatih anak bertanggung jawab. Kemudian dalam kegiatan pembelajarannya saya juga benar-benar menerapkan anak-anak harus saling menghargai di situ. Makanya saya muter keliling dengan maksud untuk lebih bisa mengontrol diskusi itu. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional saya berusaha mencoba anak-anak untuk membuat mereka pertama bisa lebih konsentrasi atau fokus. Kemudian kita coba dengan ice breaking untuk mengarahkan anak-anak kembali. Kemudian saya membuat anak-anak apa yang kamu rasakan setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi, bermanfaat nggak buat kamu, happy nggak kamu, seperti itu. Itu ya. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu, kira-kira ada hal yang menurut Ibu kan kita melakukan supervisi ini dalam rangka peningkatan gitu ya, peningkatan bagaimana pembelajaran kita di kelas. Ada hal yang harus ditinggalkan atau dikurangi gitu menurut Ibu? Yang ditinggal Mungkin tidak sesuai dengan area pengembangan atau dari tujuan pembelajaran atau dari strategi Ibu nih gitu, atau mungkin ada tiba-tiba ada strategi baru nih gitu kan. Apa yang harus ditinggalkan ya? Atau strategi baru? Tiba-tiba dadakan muncul, ada nggak Bu? Tiba-tiba dadakan, oh ini kayaknya yang kita rencanakan nggak sesuai, tiba-tiba pakai ini aja gitu, karena kita kayak gitu ya. Iya.
Kalau tadi sih kayaknya sesuai dengan apa yang direncanakan sih ya. Untuk hal-hal yang memang nggak perlu mungkin kalau ice breaking saya rasa sih harus perlu ya, karena untuk ganti aktivitas itu perlu harus dikondisikan kembali. Itu saya lakukan apa ya, mungkin konfirmasinya yang refleksinya kurang dapet apa bagaimana ya tadi ya, kurang bisa membuat anak-anak itu jadi berpikir kemanfaatannya buat dia, kayaknya itu tuh kayaknya harus dirubah tuh cara refleksinya mungkin. Kira-kira apa nih Bu sama Ibu ini? Ya kita coba dengan cara yang lain buat refleksinya mungkin. Refleksi itu kan bisa dengan catatan apa yang kamu dapat, kamu buat mencatat. Tapi kalau di sesi-sesi terakhir itu enaknya itu yang memang checklist kamu sudah gitu ya, gimana sih? boleh aja. Ini kan solusi dari Bu Dwi kan? Oh iya Bu, kayaknya bisa sih begitu, bisa dengan membuat catatan kecil, bisa dengan instrumen kecil, mereka sudah tercapai penilaian diri lah ya, ibaratnya kan sudah bisa cek saya sudah bisa ini belum, sepertinya itu sih bisa dilakukan penilaian diri ya. Jadi memang kita harus persiapkan instrumennya ya, instrumen penilaian diri. Berarti assessment as learning ya. Assessment as learning benar. Kemudian kalau hal yang harus ditingkatkan apa? Ditingkatkan itu kemampuan saya dalam mengembangkan ini mencari materi yang benar-benar bisa untuk anak kinestetik, anak audio dan anak visual. Jadi perlu strategi pemberian materi yang seperti apa nih yang asik buat bisa kita lakukan di kelas, dari stasiun gaya belajar atau memang materi tiga-tiganya kita berikan dengan klasikal gitu, atau mungkin post to post gitu kan, bisa kan dengan strategi itu. Atau saya pemberian materinya Beragamnya bagaimana? Beragamnya jadi ada yang berupa video, ada yang berupa membaca seperti literasi tadi, atau kita lakukan praktek. Jadi semuanya dapat anak-anak. Jadi anak-anak melakukan semuanya ya, Melakukan tidak semuanya. sesuai misalnya anak Gaya belajar, audio, ini dia hanya mendengar nonton gitu. atau baca, mendengar gitu. Anak visual hanya membaca gitu, enggak ya? Anak itu- tidak diberikan pilihan. Itu ada di cara yang lain, maksudnya di kesempatan yang lain, atau mungkin ada cara pemberian konten yang lain ya selain seperti itu. Post to post misalnya, kalau post to post kan berarti semua anak merasakan hanya stasiunnya yang ini visual, yang ini audio, yang ini kinestetik, yang ini diberikan asesmennya gitu ya, paling seperti itu. Tapi mungkin nanti patut dicoba lagi Bu, ya. Iya, buat nguatin kita juga. Karena kita belajar berdiferensiasi. Memang kita sudah dapat teorinya ya, tapi memang untuk prakteknya apalagi dengan kondisi kalau hanya satu guru di kelas itu memang butuh effort ya. Butuh effort dan butuh kreativitas Media, iya. yang tinggi gitu. Media juga bener banget gitu ya, kendalanya itu karena kita sampai sore, jadi persiapan untuk pembuatan media kadang masih minimalis gitu sih Bu Zulfa. Di pagi hari ku awali hari dengan